me. Hey, look at me! Fuck you! This isn't the interstate. There was a wreck. It was all backed up. Film dibuka dengan sepasang suami istri bernama Ronnie serta Martha. Di sana mereka dalam perjalanan menuju rumah setelah menghadiri sebuah pesta keluarga. Terlihat jalanannya sepi tanpa ada satupun mobil yang lewat. Semua tampak tenang hingga mereka merasakan ngantuk dan tiba-tiba di sana Ronnie mengalami kecelakaan kecil akibat menghindari sebuah rakun. Hingga tidak sadar jika Ronnie telah melewati jalan yang salah. Di situ Martha bingung karena melihat jalan yang tampak asing baginya. Ronnie yang baru sadar akan hal itu, dia beralasan jika dia mengambil jalan pintas agar mereka segera sampai di rumah. Setelah cukup lama berkendara, Ronnie baru menyadari jika mesin mobilnya mengalami kendala yang membuat kecepatannya mulai mengurang. Beruntungnya dia mendapati sebuah pom bensin terbengkalai, yang mana hal itu dia memutuskan untuk berhenti di sana. Tidak lama berhenti, mereka dikejutkan dengan seseorang yang menawarkan bensin kepada mereka. Tetapi di situ Ronnie sebenarnya ingin meminta bantuan karena mesinnya mengalami kerusakan. Mendengar hal itu, seseorang tersebut langsung membuka kap mobil serta membenarkan mesinnya rusak. Setelah mobil Ronnie berhasil diperbaiki, seseorang tersebut tidak mau diberi upah sepeser pun. Kemudian orang tersebut menanyakan tujuan Ronnie. Ronnie pun menjawab jika mereka ingin pulang, namun dia baru pertama kali melewati jalan ini. Orang tersebut mengatakan jika jalan ini terhubung ke sebuah tol yang jaraknya sekitar 20 km lagi. Seseorang tersebut menyarankan mereka untuk menginap saja di motel dekat sini karena hari semakin malam. Mendengar hal itu, Ronnie pun mengiyakannya dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tidak lama Ronnie mengemudi, tiba-tiba mobilnya mengalami kendala yang membuat dia harus memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Di sana Martha tampak menyalahkan Ronnie karena dia berbohong jika dia melewati jalan pintas, padahal Ronnie belum pernah melewati jalan ini. Kemudian tanpa berpikir panjang, Ronnie mengajak Martha untuk berjalan mencari penginapan seperti yang dikatakan seseorang tadi. See stars anymore. It's not in LA. Sekitar 1 kilometer mereka berjalan. Di sana mereka mendapati sebuah penginapan. Lantas Ronnie pun masuk, kemudian memanggil-manggil sang pemilik penginapan ini. Tidak lama muncul seseorang yang bernama Jack yang mengaku pemilik penginapan ini. Di situ Ronnie ingin menginap selama semalam karena mobilnya sedang mogok di sekitar sini. Setelah melakukan pembayaran, Jack pun memberikan kunci kamar kepada Ronnie. Singkat cerita, mereka berdua telah memasuki ruangan kamar penginapan ini. Terlihat seluruh ruangannya tidak terawat, mulai dari serangga yang berkeliaran hingga keran air yang berwarna keruh. Kemudian Ronnie iseng memutar kaset yang berada di atas TV dengan harapan Ronnie mendapatkan hiburan sebelum dia tidur. Dan voila, di sana mereka malah dikejutkan dengan sebuah rekaman video aneh di mana terlihat sekumpulan orang yang dibrutal di ruangan kamar ini. Melihat hal itu, mereka awalnya berpikir mungkin rekaman ini hanyalah editan. Namun mereka dibuat overthinking setelah Ronnie mendapati jika jendela kamar telah dipaku serta ruangan kamar mandi yang berbau anyir darah. Dari situ mereka mempunyai ide untuk keluar saja dari penginapan ini sebelum mereka dibrutal seperti di rekaman video tadi.
Dengan cepat mereka berlari melarikan diri dan... Secara tiba-tiba mereka dikagetkan dengan dua orang misterius yang ingin menangkap mereka. Sontak mereka pun lari kocar-kacir kembali menuju ruangan kamar. Di sana mereka yakin jika kedua orang tadi adalah suruhan Jack yang ingin membrutal mereka. Tidak ada pilihan, mereka harus bertahan di kamar ini hingga pagi tiba. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara mobil yang datang ke penginapan ini. Lantas mereka meminta bantuan orang tersebut dengan menggedor-gedor sebuah jendela. Merasa penasaran, orang itu mendekati mereka secara perlahan. Namun tiba-tiba Jack datang yang langsung mengalihkan perhatian orang tersebut. Sementara itu, Ronnie yang bingung mencoba mencari jalan keluar dengan meneliti di setiap sudut kamar. Hingga pada akhirnya Ronnie menemukan sebuah pintu rahasia di bawah karpet. Sontak tanpa berpikir lama mereka langsung masuk menelusuri pintu ini karena ini adalah jalan satu-satunya yang bisa mereka gunakan. Lead us out of here. Tampak lorong ini seperti telah dibuat Jack sebelumnya karena terdapat lampu redup yang membuat mereka mudah melihat jalan. Tidak lama mereka mendapati jalan yang menuju ke atas dan setelah mereka keluar, ternyata mereka sedang berada di ruangan Jack, di mana terlihat CCTV yang dipasang di seluruh ruangan kamar yang bisa langsung dipantau lewat layar TV. Di situ Martha memanfaatkan hal ini dengan menggunakan telepon Jack untuk menghubungi polisi jika mereka ada di sini. Setelah hal itu, mereka kembali menuju ruangan bawah tanah sebelum mereka ketahuan oleh Jack. Dan benar sekali, terlihat Jack yang datang ke ruangannya bersama para anak buahnya. Di situ Jack baru sadar jika pintu bawah tanah ini baru saja dibuka. Dari situ Jack langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari mereka di ruangan bawah tanah ini. Get down there after him. Sementara itu Ronnie dan Martha tetap menelusuri lorong ini hingga mereka menemukan pintu terakhir, di mana kali ini mereka menutup pintu bawah tanah dengan menggunakan sebuah lemari agar anak buah Jack tidak bisa datang ke ruangan ini. Di samping itu mereka mendapati seorang polisi yang baru saja datang ke penginapan, di mana polisi ini datang karena dihubungi oleh Martha tadi. Di sana sang polisi menanyakan kepada Jack tentang seseorang yang meminta pertolongan di penginapan ini. Mendengar hal itu, Jack mengaku jika penginapannya sedang kosong dan kalau tidak percaya, sang polisi bisa mengecek sendiri seluruh ruangan kamar. Saat sedang mengecek salah satu kamar, sang polisi mendapati rekaman video brutal yang tempatnya sama dengan ruangan kamar ini. Yang mana hal itu polisi ingin menanyakan rekaman ini kepada Jack. Sementara itu Martha dan Ronnie dikagetkan dengan anak buah Jack yang berusaha keluar dari pintu bawah tanah. Melihat hal itu tanpa berpikir panjang, mereka langsung menghampiri sang polisi. Dan di situ dengan cepat mereka pergi menggunakan mobil polisi. Tetapi mobil ini tidak dapat dinyalakan. Dan setelah sang polisi mengecek mesin, ternyata salah satu kabel telah diputus sehingga mobil tidak dapat digunakan. Dan tiba-tiba walah, polisi pun pada akhirnya menjadi korban kebrutalan Jack. Mendapati hal ini, mereka berlari menuju salah satu ruangan kamar. Di sana Ronnie menyuruh Martha untuk bersembunyi di atas loteng, sementara dirinya akan berusaha mencari bantuan lagi.
Setelah Martha berhasil sampai di atas loteng, kemudian Ronnie segera mencari bantuan dan tiba-tiba naas sekali, Ronnie malah tertusuk oleh Jack. Bahkan tidak hanya itu, Jack juga memvideo Ronnie yang terkapar kesakitan. Di samping itu, Martha hanya bisa melihat kejadian memilukan ini dari atas loteng. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di situ Martha baru saja terbangun dari tidurnya, yang kemudian dengan keberanian tinggi, dia pergi keluar kamar dan akan menuju ke mobil Jack. Sesampainya di mobil Jack, Martha harus dikagetkan dengan salah satu anak buah Jack yang ingin masuk mobil melewati atas. Mengetahui hal ini, Martha pun mengabaikannya dan langsung menancap gas hingga dia berkendara tidak tahu arah. Mantap sekali. Di sana Martha berhasil melumpuhkan dua anak buah Jack dengan cepat. Setelah kejadian itu, Martha berlari menuju ruangan dapur untuk mencari senjata yang bisa ia gunakan untuk melindungi diri. Di situ Martha mendapati sebuah pistol yang tergantung di atas pintu dan tiba-tiba Martha pun harus dibrutal oleh Jack hingga dia tepar. Setelah mendapati Martha yang tampak lemas, seperti biasa Jack merekam hal ini dan di situ pertarungan Martha versus Jack akhirnya terjadi. Hingga pada akhirnya Jack berhasil menjatuhkan Martha. Di situ Martha pun langsung mengakhiri pertarungan dengan hal ini. Oh my god. Pada akhirnya Jack pun harus koit setelah tertembak oleh Martha. Setelah kejadian itu, Martha menghampiri suaminya tercinta yaitu Ronnie. Dan mengejutkannya, Ronnie pun masih hidup dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir men. Jangan lupa like dan subscribe. See you men.